Tapi oke, kita lihat. Wih, ternyata besar banget ya. Jadi besarnya lihat. Oh, ini remote, ini drone. Tuh, ini harus lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off. Oke, tuh lurus ya. Ini harus lurus, belok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita kembali akan unboxing, kita akan review, tapi kita akan unboxing dan review dan tes terbang indoor yang mini tapi canggih ya, yang nggak kayak biasanya, yang biasanya cuma remote-nya kita pegangin aja ya. Tapi ini remote-nya kita kendalikan seperti gelang dan cincin ya. Untuk drone ini murah lah ya. Untuk kecanggihannya tidak sebanding sih dengan harganya ya. Harganya hanya berkisaran 160 ribuan sampai 200 ribuan. Drone-nya ukurannya kurang lebih mini ya. Dengan ini kurang lebih, tapi ini besar lagi dari ini. Ya, drone-nya dengan drone yang kita giveaway kemarin, kayaknya ini lebih besar lagi dari drone yang giveaway kemarin. Oke, langsung aja kita bongkar ini drone-nya tanpa basa-basi. Sedikit informasi untuk Anda semuanya ya. Jadi unboxing kayak gini ini ada perlunya, ada untungnya ya. Yaitu kalau kita belanja online shop ya, kita harus buka produk ini di unboxing atau di videokan. Kenapa? Karena nanti kalau bermasalah kita ada bukti pada saat unboxing buka ini drone ya, langsung dites, di videokan semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau Anda beli di online shop ya, kalau ada apa-apa, kalau bermasalah, ini buktinya kita unboxing drone-nya. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar in drone-nya. Drone ini dikirim dari nih ya, sponsor enggak, tapi nggak apa-apa lah tuh, dari Central Toys ya, tuh dikirim dari Central Toys. Oke, ini kiriman dari Shopee ya. Saya biasa sih belanja di Shopee. Untuk pengirimannya dari ID Express ya, kita pesan hari ini, besok atau lusa sampai. Itu dia. Walaupun di bubble, walaupun dikotakin, masih penyok kayak gini tuh. Masih penyok ya, ya nggak apa-apa lah. Kita lihat drone-nya aman nggak ya, itu dia. Oke, kita buka lagi kotaknya. Oke, ini dia drone-nya ya. Indonesia khas sekali kemasannya kayak gini ya, tuh kotak-kotak kayak gini. Kalau dari Indonesia, kalau dari luar negeri nggak ada kotak-kotak kayak gini ya. Oke, jadi ini dia drone-nya. Ini drone-nya besar ya, kayak drone UFO kemarin ya, drone UFO yang saya review kemarin kayaknya kayak gitu ya, belum saya bukan ya. Dan juga di sini kita lihat remote-nya kayak gini. Tuh, remote-nya kayak gini aja. Nanti kita coba, karena ini pertama kali saya gunain drone ini dan juga remote kayak gini. Karena baru drone ini yang pakai remote model kayak gini ya. Oke, kita lihat. Wih. Ternyata besar banget ya. Ternyata besar banget drone-nya. Nih. Sebesar ini. Ya, lihat ini drone-nya sebesar ini. Mungkin masih belum tahu sebesar ini, belum kelihatan, mungkin masih terlihat kecil. Kita bandingkan dengan drone Ladybird. Tuh, ya, perbandingannya kayak gini. Ini Ladybird, ini drone yang dibilang drone mini, ternyata nggak terlalu mini. Lumayan besar ya, tuh. Oke, jadi besarnya lihat. Tuh, kalah besar dengan Ladybird. Oke, kita lihat isinya dulu, kelengkapannya dulu ya. Ada buku manual yang harus kita pelajarin, walaupun kita nggak bisa bacanya tuh bahasa Mandarin ya. Jadi kita harus bener-bener otodidak nih belajarnya nih. Baling-baling kita dapatkan ada dua, ada charger. Ini charger ada dua model ya. Ternyata ini charger ada dua. Ini pasti, sebelum saya pun tahu, ini pasti charger drone. Ini charger remote. Kita lihat dulu ya. Oke, jadi remote kayak gini.
chargernya yang ini pakai cas, dan drone-nya kita lihat drone-nya casnya gimana ya. Oke, untuk drone casnya masih dibuka ya, dibuka baterai. Oke, drone besar banget ya. Terus saya nggak nyangka nih drone sebesar ini. Lebih besar dari drone UFO yang saya review kemarin. Kalau ada saya bandingkan nih. Tapi ini udah nggak ada lagi drone-nya. Oke, kita pinggirin dulu sini. Kita bahas dulu nih. Ya, ini remote-nya. Remote-nya kayak jam gitu ya. Kita coba hidupkan ya. Oke, ini baterai remote-nya ada dua nih. Baterai remote-nya ada dua. Di sini pengendalinya ini masuk ke jari. Udah itu aja. Ini kayaknya di sini ada tombol nih ya. Oh ini ada tombol ya. Di jari sini ada tombol. Oke, kita coba cara pasang gimana sih. Saya nggak tahu juga nih ya. Oke, gini ya. Oke, gimana? Oh gini ya. Jadi saya benar-benar nggak tahu juga, ini belum saya tes juga ya. Tapi harus dipelajari dulu sebelum nanti terbang. Oke, untuk ini di sini. Kayaknya gini ya. Oke, ya ini gini. Jadi tombol ini di samping sini ya. Tombol ini di samping sini. Jadi kita bisa tekan ini untuk flip. Tekan ininya untuk flip di sini. Untuk flip. Ya. Yang lainnya nggak ada tombol. Gini ya. Tuh, modelnya kayak gini. Terlihat dari deket kayak gini ya. Tuh. Ini remote, ini drone. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Ini remote, ini drone. Kayak drone-drone dulu ada yang musim drone Benten ya. Tuh kayak gini. Ya. Oke. Kita coba ya. Tapi jangan terbang ya, karena ini drone-nya agak-agak aneh. Jangan terbang di sini, nanti kita terbang di tempat yang lain. Kita coba tes hidupkan aja. Gimana sih posisi hidupnya? Kalau yang unik-unik gini agak enak ya reviewnya ya. Jadi kita penasaran gitu. Kalau yang sudah-sudah kan ya kayak gitulah ya, kurang lebih ya. Kalau ini kita gimana gitu ya. Nanti kita cari yang unik-unik lagi. Atau ada rekomendasi drone apa di kolom komentar aja ya. Lebih enak yang unik-unik kayaknya daripada yang beda merek, beda model tapi mainnya gitu-gitu aja. Kita tes, hidupkan. Oke, jadi terang banget ya. Terang banget, lebih terang dari lampu background saya tuh. Kelihatan kan lebih terang kan? Jadi ini terang banget. Ini kayaknya kita bakal tes flight, tes terbang malam juga nih kayaknya ya. Kayak drone UFO kemarin, tes terbang malam. Ini kayaknya bakal saya cobain tes terbang malam juga. Unik kayaknya ya. Drone kayak gini malam-malam nggak mungkin hilang. Kecuali yang mainnya yang bingung atau nggak tahu ya bisa hilang. Tapi yang bingungnya drone kayak gini, yang bikin bingung, apalah ya, yang bikin bingung kira-kira apa? Tahu nggak? Drone kayak gini, warnanya udah terang, terbang kita enak. Oke, kameramen apa? Tahu nggak? Apa yang bikin bingung ini drone? Depan belakang. Nah, betul. Jadi yang bikin bingung kalau drone kayak gini warnanya sama, lampunya kayak gini ya, walaupun ini terang, tapi kita nggak tahu ini mana yang depan, mana yang belakang. Nah, jadi gitu ya. Sama kemarin drone UFO kemarin, terang banget warnanya, tapi nggak tahu kita mana yang depan, mana yang belakang karena warna lampunya sama. Jadi ini kita nggak tahu, bentuknya pun, kepalanya pun nggak ada. Kalau kayak Ladybird kan walaupun warnanya lampunya mungkinan sama, tapi kita tahu mana kepala, mana buntut. Kalau ini kan sama nih. Depan, belakang, kanan, kiri sama. Bawahnya pun depan, belakang, kanan, kiri sama. Ya. Jadi kelihatan mana yang depan, mana yang belakang nggak kelihatan. Kecuali kalau kita lihat gini, baru kita tahu mana yang depan, mana yang belakang. Ya, yaitu ini. Tulisannya gini, berarti ini depannya, ini belakangnya. Oke. Cara mensiasatinya gampang lah, ya. Taruh aja stiker di sini, stiker warna merah atau warna apa. Di sini stiker warna biru atau warna apa. Jadi tahu kita mana yang depan, mana yang belakang. Gitu aja. Oke. Untuk terbangnya sekarang kita akan tes terbang, tapi saya nggak tahu nih tes terbang gimana, ya. Jadi kita pelajarin dulu, kita lihat dulu gimana cara terbangnya untuk ini drone. Oke, nanti kita akan coba di indoor ya, dalam ruangan dulu. Dan lanjut kita tes terbang. Oke, jadi sistemnya maju gini, maju ke sana ya, mundur gini, kanan gini, kiri gini. Nah, jadi gitu. Dia sensor ya. Maju, mundur, kanan, kiri. Gitu ya. Maju,
mundur, kanan, kiri. Take off tombol ini, flip juga tombol ini, nanti flip, tekan ini, putar, tekan ini, putar, dan juga mematikannya atau emergency stop yang ini. Untuk naik turunnya nggak ada, oke? Untuk naik atau turun atau landing nggak ada, hanya ada take off yang ini. Oke, lanjut aja kita tes terbang ini. Drone-nya di ruangan kecil ya, sekitaran 4 meter. Ini kita tes indoor dulu, nanti ini tes di outdoor. Ini dijamin bisa tes outdoornya, oke? Untuk speednya ini kayaknya nggak ada speednya, nanti kita akan coba deh langsung. Oke, untuk membindingnya agar dia masuk ke remote, ini harus hidupkan drone dulu, baru remote ya. Drone kita taruh di tempat datar. Oke, setelah itu kita hidupkan remote. Perhatikan drone masih kedip ya, kita hidupkan remote. Oke, dia kalibrasi sendiri dan itu sudah terkalibrasi giro. Oke, start ke tombol tekan ini. Lihat nih ya, kita start dulu. Sebelum start atau take off, utamain doa dulu atau baca bismillah lah minimal ya. Oke, kita akan take off. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off. Ini harus lurus. Ini harus lurus. Kalau nggak dia lari. Kalau kita gini kita take off, dia pasti mundur. Oke, ini harus lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off. Oke, tuh lurus ya. Ini harus lurus. Belok. Oke, posisinya harus lurus. Nah gitu. Oke, ini belok. Oke, aman. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan kan? Jelas terlihat kan? Tuh. Kalau posisi drone terbinding dia kayak gini. Lampunya. Tuh, bukan lampu baterainya lagi ya. Jadi remote-nya kayak gitu, keren ya. Oke, keren banget tuh. Oke, ini hanya bisa gini aja ya, main gini aja, mundur. Kayak gitu ya. Maju. Maju, mundur. Oke, kanan, kiri. Oke, untuk fitur lain nggak ada, cuman itu aja. Naik turunnya aja nggak ada nih ya. Naik turunnya aja nggak ada. Ini hanya bisa kanan, kiri, mundur. Oke, mundur, maju. Jadi take off-nya keturun nggak bisa ya. Take off-nya harus turun ya. Take off-nya harus matikan remote. Oke. Kita tes take off di tangan dulu ya. Kita mundurin, kita ambil. Hati-hati, pelan-pelan. Oke, kita mundurin sedikit, kita ambil. Oke, setelah itu kita balik. Nah itu. Oke, itu dia tadi take off pertama. Sekarang kita take off kedua, kita tes. Di situ ada kasur kan. Nah itu take off kedua, yaitu caranya emergency stop. Kita akan tes emergency stopnya. Oke, kita akan cara tes take off kedua. Kita take off, tes landing kedua ya. Kita take off, harus lurus. Lurus ya, seimbang dia kalau lurus ya. Oke, jadi ini nggak bisa naik turun ya, nggak bisa naik turun, nggak ada tombol lain lagi. Kita turun ini nggak bisa ya, tuh nggak mau turun dia. Kita maju mundurkan aja. Oke, kita naik turun nggak bisa, kayak gini juga nggak bisa. Jadi kita hanya bisa gini, maju mundur kanan kiri kan. Jadi bingung kan mau landing. Oke, kita landing tadi sudah landing pertama, kita landing di tangan, kita landing kedua yaitu stop emergency di sini. Oke, tapi di tempat yang aman ya, di rumput atau di tanah. Ini ada kasur di bawah, kita landing di kasur. Oke, kita stop emergency, kita matikan remote-nya ya. Oke, jadi gitu. Untuk landing yang kedua yaitu stop emergency. Landing pertama yaitu di tangan. Hanya itu landingnya. Di sini tidak ada tombol-tombol lainnya. Oke, ini hanya ada tombol ini dan ini. Ada fungsi satu lagi yaitu kita tekan ini, kita putar gini yaitu flip. Sekarang kita akan coba tes flipnya. Oke, kita tes lagi flipnya ya, dan kita mainkan sampai baterai habis. Ini baterai tadi full ya, baru saya cas. Kita tes lagi, kita take off, kita tes agak ini ya, mundurnya ya. Pasti dia mundur. Nah tuh kan lari kan. Oke, jadi dia lari ya, karena posisinya tuh salah. Jadi dia harus lurus sini. Kita balik dulu. Oke, jadi tadi posisinya gini, lari sini langsung. Ini jangan terbalik, depannya ini. Ini mereknya Firefly, berarti depan sana, belakangnya sini. Kita kasih tanda aja di sini, stiker atau apa, biar tahu mana depan mana belakangnya. Oke, sekarang kita take off lagi. Posisi sudah benar, baterai masih ada, ini masih tersambung, kita take off. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita flip ya. Kita ke kiri dikit, kita flip ke kanan. Oke gitu, nggak kelihatan ya.
Oke, itu dia ya. Oke, itu ke kiri kan, kita flip ke. Oke, nah gitu ya. Kita flip ke belakang. Oke, bisa. Oke, baru sekali saya udah bisa, udah lancar nih ya. Berarti enak main ini drone. Oke, kita flip lagi. Oke, mantep ya. Kita tes lagi, flip lagi. Nih ya, lihat ya. Lihat ini remote-nya, perhatikan. Kita mundurin lagi, kita ada deket ya. Ada deket nih, ada deket nih. Kita ke kiriin sedikit. Kita flip. Oke, gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, di tempat sempit kayak gini jangan ditiru, bisa-bisa nabrak. Kalau nabrak masih aman, ini kita tes tabrak ya. Tuh, kita tes tabrak, masih aman ya. Kita tes tabrak lagi ke sini, pelan-pelan. Masih aman, tuh. Ya, jadi bisa ditabrak bisa, tapi jangan terlalu parah nabraknya ya. Oke, jadi jangan terlalu sering ditabrakin ya. Jadi masih aman lah tabrak, tapi kalau terlalu sering ditabrakin ya rusak juga ya. Baterai masih bertahan, tuh. Baru dibilangin ya, baru dibilangin tuh dia drop, mulai drop. Tuh, kedip ya. Udah berjalan terbang sekitar 10 menit, tuh. Baru drop. Oke, kalau sudah drop gini, lebih baik diambil aja, ditangkap aja atau di stop aja ya. Untuk mengurangi kerusakan baterai dan juga untuk mengurangi ini drone jatuh, karena kalau dia tiba-tiba baterai habis dia langsung turun tuh ya. Masih bisa sebenarnya dimainin, masih bisa tuh kanan kiri. Oke, masih enak. Ini bakal saya tes terbang di luar, bakal saya tes terbang outdoor nih ya tuh. Oke, jangan lupa di video ini turun ya, kalau drop turun kayak gitu ya, turunnya pelan.